A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang majelis, sahabat-sahabat Muslim Adventure yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Imam Malik bin Anas Pramahat Ibadur Rahman SDI Al-Zifi mengucapkan ahlan wa sahlan bi kudumikum ila hadzal makan. Selamat datang buat antum sekalian di tempat kami ini yang mungkin betul-betul Al-Zifi. Al-Zifi ini memang bahasa Arab Yaman, artinya apa adanya gitu ya. Jadi kalau seandainya begini keadaan kami, ya sudah, antum disambut dengan Al-Zifi, dengan apa adanya. Jadi kalimat Al-Zifi itu sering sekali dipakai dalam sebuah kata seperti orang yang mengajak orang makan di rumahnya. Makannya di rumah nanti ya Al-Zifi aja, Al-Zifi, apa adanya aja. Jadi memang sesuatu yang nggak dibuat-buat. Dan Al-Zifi ini dimiliki oleh banyak orang. Dan ternyata Islam itu pun Al-Zifi. Artinya sesuatu yang tidak ghulu, tidak taksir, sesuatu yang tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Karena agama ya ini apa adanya yang Allah perintahkan, apa adanya yang Rasul sampaikan. Lihat bagaimana para sahabat menyikapi agama tersebut. Betapa agama menjadi sebuah kemudahan. Karena memang Rasul mengatakan ad-dinu yusrun. Agama merupakan sebuah kemudahan. Kalau sampai ada orang beragama merasakan sulit, ya tentu ada yang salah. Agama bukan sesuatu yang sulit, agama merupakan sesuatu yang mudah. Satu bukti bahwa buat kita yang memang suka adventure, ya, orang-orang laki ini yang memang suka sekali bertualang, ini terasa sekali bahwa alam ini menggiring kita untuk jadi hamba Allah yang bersyukur atau bersabar. Makanya saya sangat aneh sekali ketika ada orang memandang negatif kajian di alam, tuh aneh sekali gitu. Saya nggak paham loh, belum pernah merasakan indahnya alam. Sementara ayat jelas mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Ini ayat memerintahkan kita untuk lebih mendekati panorama yang Allah ciptakan. Sampai Allah detail mengatakan, apakah kalian tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Lah kita mau ngeliat onta di mana? Di majelis. Ya tidak bisa kalau nggak ke Arab, betul? Ya kan Arab mahal, Ustaz. Ya sudahlah, kalau gitu kita ke Taman Safari aja lah. Ya, ada onta di sana sama itu. Walhasil judulnya keluar dari majelis. Ini ayat perintahkan kita suruh melihat onta keluar gitu loh. Karena kalau onta ditarik ke dalam kelas, masalah baru akan timbul nanti. Kita pengen menjelaskan ke anak SD tentang onta, repot dong bawa onta ke kelas. Terus gimana Ustaz? Ada yang nyaut, gambar aja gambar gitu loh. Masalah baru lagi nanti urusannya. Ya sehingga sudah. Jalan yang paling baik adalah ketika kita memanfaatkan apa yang Allah ciptakan di alam. Jadilah orang yang sekalian beribadah, sekalian melihat alam. Jadi kalau setiap bulan saya di Mekah, di Madinah itu memang saya ajak teman-teman yang ikut ke sana selain duduk di majelis para masyayikh,
kita juga ajak mereka untuk langsung ke pemerahan onta, biar lihat tuh bagaimana cara susu onta diambil. Kemudian biar dia merasakan betapa dahsyatnya manfaat kencing onta. Kemudian lihat cara onta duduk, cara onta berdiri. Itu kan hikmahnya banyak banget. Ya, onta itu sampai dikhususkan pakai bahasa ibil sama Allah, suruh lihat onta diciptakan. Ya cuma di alam. Antum kalau ngelihat kambing diperah susunya atau sapi diperah susunya, betapa mudah sekali. Betapa mudah sekali, tidak sulit. Tapi kalau onta tidak bisa. Onta kalau mau diperah, ya memang sama-sama habis melahirkan. Ya sapi melahirkan, kambing melahirkan, onta pun harus habis melahirkan. Ya artinya betul-betul memang dibuat mereka itu memang memiliki susu dulu. Cuma uniknya susu onta itu tidak bisa diambil kecuali si induk melihat anaknya lewat. Tuh. Jadi antum perah dibetot sekencang apapun tidak bakal keluar susu. Suruh anaknya lewat, itu keluar air susunya langsung. Dahsyat ya. Uniknya onta. Ini kita kadang-kadang suka malu sama onta di sini nih. Onta jantan yang siap dikawinkan gitu ya, itu nyaris memiliki 10 istri. Onta ya. Jadi kalau onta itu mimpin istri-istrinya berjalan gitu ya, itu selalu dia mundur ke belakang untuk ngecek, khawatir ada yang tertinggal. Kalau tertinggal satu, dia stop, dia cari dulu. Onta aja nyari gitu ya. Kita kadang-kadang pulang lupa. Hikmah onta tuh dalam lah ya. Kalau kita bahas onta satu buku lah urusannya itu ya. Jadi kalau sampai Allah bilang afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, itu bukan main-main. Nah, ya, kalau Allah bilang wa ilas samai kaifa rufi'at, itu pun nggak main-main loh. Supaya kita merasa kerdil. Antum kalau ke Museum Asmaul Husna di samping Nabawi, di depan pintu 7 itu ya. Nah, itu 7, nama 7 ya. Itu ada Museum Asmaul Husna. Itu kalau antum masuk ke dalamnya, nanti akan dipertontonkan sebuah gambar yang memang diambil dari kamera di Nabawi. Yang nanti sampai gambar tersebut ditarik sampai satelit. Awalnya ada anak kecil di atas sejadah karpet merah itu lagi ngaji. Terus roof elektriknya itu, genteng elektriknya kebuka. Gambar pun keambil dari atas, itu anak mengecil sampai Nabawinya juga cuma maket dari atas langit. Ditarik lagi gambar, tinggal bumi kayak globe. Ditarik lagi itu gambar, bumi cuma titik hitam. Di samping sebuah lingkaran kuning kemerah-merahan, itu matahari. Ternyata matahari itu miliaran lebih kali besar ketimbang bumi. Ditarik lagi gambar sampai ke satelit Bima Sakti, itu matahari itu cuma seperti titik hitam, bumi tidak kelihatan, habaan mansura. Masya Allah. Kita lihat kayak gitu bengong dah. Itu kalau bumi yang segede gitu aja, Nabawi yang 17 hektar nggak ada artinya. Dari atas langit kayak debu, apalagi kita, mana tanah kita yang 2000 meter. Yang bikin kita sombong, mobil motor yang bikin kita agak busung dada sedikit. Dimana batu cincin yang kita bayarin mahal punya orang. Dimana gigi emas di pojokan gingsul yang kita punya. Subhanallah. Nah, mengecillah kita. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Lihat cara Allah meninggikan langit, lihat. Itu matahari seperti debu, cuma lapisan pertama, langit pertama, belum langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai arsy Allah. Jadi wajar dahsyatnya jiwa seorang mukmin ketika dia mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ta'zimiyahnya jelas ya. Kalau orang berkata hasbiyallahu la ilaha illa huwa, cukup Allah bagiku, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Rabbul Arsyil Azim, Rabb yang menciptakan arsy yang agung. Ya,
lapisan langit pertama saja sudah agungnya kayak begitu ya. Langit bumi tidak kelihatan. Kedua, ketiga, keempat, dahsyat. Masya Allah. Berarti kita akan respect nanti dengan perjalanan Isra Mi'raj Rasul dong. Ya, lintas langit sampai Sidratul Muntaha. Masya Allah. Itu adanya di alam. Makanya sahabat-sahabat adventure ini kita sekedar memberikan bocoran ke antum sekalian. Kita juga sudah mulai membuka tentang pariwisata syar'i. Jadi lahan yang kita miliki ini 6-7 tahun yang lalu, satu RT itu kita Islam sendiri di sini. Jadi ini kampung non Muslim, ini kampung Chinese. Orang-orang Cina sini punya target pengen bikin Rancamaya 4, 5, 6 di sini. Jadi kuburan elit ala mereka. Makanya kita lihat ada kuburan-kuburan Cina dia, tapi tetap kita akan menyikapi dengan syar'i. Dari batasnya itu sampai ke kelenteng kita ada jalanan, sehingga insya Allah gak ada masalah buat ibadah ya. Cuma itulah awalnya. Kemudian bergulirnya waktu, pelan-pelan yayasan ini memang nggak punya donatur. Jadi dana donaturnya Allah langsung ngandelin dari pertanian, dari apa macam-macam. Walhasil bertahap. Cuma kita buat asal bisa kepakai kita pakai. Penting kita buktikan ke Allah bahwa kita memang butuh, bukan cuma pengen, gitu ya. Sehingga akan berkembang nanti. Dan yang akan datang kita nanti mungkin akan memanfaatkan lahan yang ada di satu lagi, lahan sungai yang sekarang pakai buat rafting. Ya. Jadi ini gedung ini nanti dipakai ini buat mobilisasi yayasan berbentuk penginapan buat macam-macam nanti buat yang pesantren manula, buat apa nanti kalau buat santri-santri nanti ada ruang-ruang yang sudah kita mau buat insyaallah ya. Walhasil di dalam nanti antum lewat sini resmi nggak perlu bawa macam-macam lah berbentuk kopi dan lain sebagainya. Sudah ahlan wa sahlan. Ini tempat antum. Antum bisa manfaatkan buat kajian, buat apa silakan. Insyaallah bermanfaat. Kita akan coba bahas pada perjumpaan kali ini hal-hal yang berkaitan dengan takzimiyah, pembesaran jiwa kepada Allah dalam ibadah kepadanya. Ketika Allah perintahkan manusia untuk beribadah, memang menjadi sebuah target, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah dalam Islam adalah sesuatu yang memang bukan ketidaksengajaan, tapi sesuatu yang dilakukan karena kesengajaan. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah kepada Allah ini pun bukan begitu saja diperintahkan. Allah utus pada setiap umat seorang Rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengajarkan kaifiyatul ibadah, cara atau sikap beribadah kepada Allah. Makanya walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Pada setiap nabi dan rasul itu ada cara beragama. Ada cara beragama. Kalau kita beragama tidak seperti yang Rasulullah ajarkan, Nabi contohkan, malah kita mencontoh nabi-nabi sebelumnya, kita disalahkan dalam Islam. Ya, Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan agama ini dengan sempurna. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah SAW, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, untuk orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah. Allah janji banyak dalam Quran lah. Kalau kalian betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Kata Allah, ya hei orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu birasuli, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Kalau kalian bertakwa, kalian beriman, yu'tikum kiflain min rahmatih, ada janji Allah dari dua rahmatnya.
Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah akan berikan cahaya dalam hidupmu, Allah ampunkan kamu. Tapi ingat, Allah nggak peduli siapa kamu. Kamu mau di kantor berpakaian resmi, di masjid pakai sarung sama gamis, atau di alam pakai baju khusus buat adventure tadi, Allah nggak peduli, nggak ngaruh di mata Allah. Karena memang nggak ada bahasan khusus tentang masalah pakaian bagaimana. Yang penting laki-laki tidak menutup mata kaki, yang penting perempuan tidak boleh tampak kecuali wajah dan telapak tangan. Khalas. Bicara model nggak dianjurkan. Makanya kalau udah sampai ada satu kelompok menekankan tentang penampilan, hizbi larinya nanti. Ngelihat orang tidak menggunakan gamis, baju lurus langsung ke bawah, heran. Ngelihat sahabat pakai sarung, pakai baju batik, pasti NU gitu loh. Ngelihat pakai baju lebih modern daripada batik dan sarung, Muhammadiyah gitu loh. Yang lebih fatal lagi kalau ngelihat orang Islam berpenampilan agak sedikit jauh. Banyak yang nyaut nanti, antum lastum minna. Antum lastum minna. Antum bukan dari golongan kami. Ini kan bahaya sekali ya. Tapi kalau seandainya mereka mau kajian seperti ini, sebenarnya kita telah mempertontonkan sebuah keindahan, bahwa untuk jadi muslim itu tidak harus lihat-lihat tempat. Karena kita ini ala TV, kita ini apa adanya gitu. Ya kalau memang harus seperti Pak Tani yang bawa pacul dengan celana pangsi, ya bertopi kan terbuat dari rajutan pandan, nggak masalah. Azan berkumandang, musola, masjid yang dekat dia datangi. Kalaupun tidak mungkin karena ada beberapa titik tempat yang nggak mungkin datang, mereka tetaplah sholat illa bil jamaah. Mereka berjamaah. Tidak ada yang namanya orang Islam itu terbatas tempat buat beribadah. Wa ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Kemarin spektakuler tuh. Waktu kita kajian di Sydney, itu ketemu teman-teman yang pengen menunjukkan tentang sebuah panorama laut yang indah. Memang indah. Cuma karena kita nggak tahu kondisi di sana, azan nggak berbunyi, nggak berasa ngelihat jam ini sudah masuk waktu sholat, gitu ya. Bingung musola di mana? Air nggak ada, tapi air mineral dijual kan ya. Udah kita sholat itu di depan pintu keluar masuknya Manly. Antum tahu Manly ya? Itu salah satu pelabuhan yang ada di Sydney yang itu sangat mobile sekali. Dan cukup menjadi tontonan buat bule-bule di situ apa yang kita lakukan. This is Muslim. Sehingga ada beberapa orang-orang bule itu yang kemudian dia dialog. Saya dengar terakhir katanya tertarik loh untuk masuk Islam. Ini dahsyat loh. Ya. Ternyata Islam itu nggak terikat dengan tempat. Pokoknya siapapun kamu, dimanapun kamu, kalau waktu sholat sudah berkumandang, wallahi salli ya akhi, salli. Kalimat yang Rasul katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ini sifatnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini. Ya enggak cuma di Arab saja Nabi ngomong, sampai di pojokan negeri kutub pun, kalau memang waktu sholat telah datang, maka tidak ada pilihan lain. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain untuk orang beriman. Kalau memang kewajiban Allah perintahkan, ibadah Rasul contohkan, kecuali mengatakan sami'na, gaul tapi asik bro. Jadi agama ini memang asik gitu. Agama sebuah kemudahan. Jadi jangan cuma diikat dengan sebuah sistem yang kita contoh sifatnya cloning, taklid loh. Ya, makanya mulailah berkembang agama dengan cara-cara yang memang modern, tanpa menghujat yang pernah ada. Khulafaur Rasyidin itu legend.
dalam dakwah Islam yang tidak dimiliki kecuali oleh 4 generasi pertama Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kerajaan yang dimulai oleh Muawiyah ini nggak pernah merusak keindahan Khulafaur Rasyidin, kecuali fitnah Syiah yang dihembuskan supaya orang benci dengan Ali, Utsman dan lainnya, Umar, Abu Bakar. Tapi kalau dia berilmu, dia tahu sekali masa lalu pendahulu kita ini parapin pemicu ke depannya. Karena besarnya seseorang, besarnya sebuah bangsa, besarnya sebuah umat ketika bisa menghargai sejarahnya. Antum bisa takzim ketika bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Demi Allah, kalau antum mengerti sirapnya, beda lu bobot solawat yang kita lontarkan. Solat yang kita lakukan, kalau kita mengerti alasan kenapa kita solat, kita tahu Allah, kita tahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, bagaimana rasanya bolak-balik ke langit, cuma minta dikurangin. Kita renungi sampai terakhir kalimat-kalimat akhir di hayat beliau mengatakan, ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau baca hikayat itu, ya Allah, rugi kalau kita sampai nggak sholat, rugi. Ternyata memang Allah buat sebuah drama yang indah, proses datangnya sebuah kewajiban. Hei, tidak main-main kalau sampai seorang nabi yang mau meninggal ngumpulin semua anak cucunya sambil berkata, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah ayahmu ini wafat? Siapa itu? Nabi Yakub alaihissalam, cucunya dari Daud, Sulaiman, ayahnya Yusuf. Orang soleh ini tidak main-main, masih berkata ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah kuwafat nanti. Ini tidak main-main. Ya Allah, kemarin saya menjenguk salah seorang mantan jaksa tinggi Indonesia yang 20 tahun menjabat sebagai jaksa tinggi, terbujur tanpa daya, selang masuk ke mulut, semua stroke di badan, ini alat atet kiri kanan. Anaknya hadir di sekeliling dia, ya ipar-iparnya pun ada sebagian. Saya katakan kepada yang hadir, lihat, ini orang hebat yang pernah hidup di Indonesia loh. Yang kalau sampai level Pak Harto saja mempertahankan dia selama 20 tahun loh. Ini bukan orang bodoh ini. Indonesia itu pernah menjadi sebuah bagian media di mana dia bisa berjuang di atasnya. Sekarang lihat, terbujur tanpa daya, dengan detak jantung yang makin menurun, 92, 90, 60, 52, sampai hitungan ke 40 sekian. Saya bilang sama anaknya, talqinkan. Saya buka, coba sarung selimutnya, kakinya sudah menurun ke bawah, tanda-tanda ajal sudah datang, kelihatan wajahnya sudah mulai miring, sudah talqinkan. Papa, la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma memang kelas la ilaha illallah anak tersebut mengucapkannya beda sama orang yang biasa ya, mungkin nggak terdidik untuk itunya anak. Saya coba ulang baca, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Itu detaknya mulai naik. Ya bukan berarti membuat dia sehat, tidak, karena ajal mendekati dia sudah. Tapi demi Allah, orang yang dalam keadaan tidak mampu mengatakan sesuatu, tidak mampu melakukan sesuatu, ternyata yang dia butuhkan talqin. Di mana harta yang dia miliki, di mana anak yang dia miliki, di mana istri cantik yang dia miliki, lihat. Yang dia butuhkan cuma la ilaha illallah. Makanya orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang bertakbir.
Orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang bertasbih. Orang yang bertakbir bertasbih bukan karena spontan tanpa ada arti, tidak. Antum yang suka ngeos sepeda, antum nanjak, antum turun, Islam ajarkan. Bahkan Islam ajarkan kita untuk mengerti bahwa menanjak kau bertakbir, turun kau bertasbih. Ima jalan menanjak atau jalan menurun. Atau memang demi Allah, yakni ketika kau dipuji oleh orang atau disakiti oleh orang. Kau dipuji, kau diangkat, bertakbirlah. Karena pujian itu bumerang yang paling mematikan. Ketika kau turun, kau dihina, kau dicaci, bertasbihlah. Kita kadang-kadang kebalik. Kau lagi dipuji, subhanallah. Malah kau lagi dihina, Allahu Akbar, kebalik. Nah kalau lagi dipuji, bertakbir. Antum nih Masya Allah ya, nggak ada orang kayak antum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sudah khalas ya, Allahu Akbar. Dia disakiti, disolimi, anak ya ujian keluarga anak-anak disakitin habis. Ketika anak berubah ini, nggak semua orang terima. Cuma ya subhanallah, Allah tidak mungkin uji anak di luar batas kemampuan Mas. Anak yakin sekali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh yang betul begitu tuh. Jadi antum kalau lagi ngios, lagi nanjak ke atas, yang namanya nanjak itu bukan enak, capek. Antum yang tahu dah, orang nggak ada yang paham sama ngegas gitu, yang ngeliat ke atas nggak ngaruh gitu ya. Dan kalau lagi ngios ke atas kan, Masya Allah. Ya sebenarnya hidup seperti itu. Kalau kita lagi nanjak karir itu bukan karena kemudahan, kesulitan sebenarnya. Ya hukum sebab akibat lah. Lawang pohon ditanam musimnya tiba, bohong kalau tidak berbuah. Sama dengan orang kerja dan usaha kan. Asal sedikit ngegas sedikit juga bakal naik nanti. Tapi ingat, ini ujian. Sukses itu kayak umur, ada batasnya. Falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik. Sambil bertasbih dia mengatakan, Rabbi auzi'ni, duhai Tuhan, ku ajarkan aku bersyukur. Dia orang yang minta diajarkan bersyukur sama Allah. Karena dia khawatir sekali apa yang dia rasa berbentuk ujian ini membuat dia lalai. Ya. Sementara target Allah menguji manusia ini membuat dia makin mulia. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazzala minal haqq. Lihat orang beriman. Harusnya ujian membuat dia khusyuk. Orang yang beriman dekat dengan alam, dia ngeos ini sepeda, mendaki gunung, bohong kalau lagi ngedaki mesem, paling nyurang. Ada gini. Kayaknya boleh ditry dan sedikit ya. Rata-rata orang kalau lagi mendaki itu pasti agak nyurang dikit dah. Turunan baru pada ngakak lepas tangan, foto semua begitu ya. Ya hidup tuh kayak begitu tuh hidup tuh. Ya jadi kalau kita lagi diuji dengan sukses sama Allah, ini jangan banyak ketawa nih kita nih. Hati-hati, orang kalau udah di atas tinggal turunnya, orang kalau udah tinggi tinggal jatuhnya. Ini nggak main-main, Masya Allah ya. Betul-betul. Tapi ingat, kalau dia kena Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Apapun yang terjadi, dimanapun yang terjadi, yang dia tahu kemudian dengan kehidupannya. Ya. Kemudian dijelaskan dalam beberapa ayat lain ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan bukan cuma sekedar ibadah yang diperintahkan, tapi beliau perintahkan kita untuk memahami setiap ibadah yang diperintahkan ini berujung kepada penyempurnaan akhlak. Penyempurnaan akhlak yang bagaimana, Ustaz? Beliau hanya mengatakan bahwa buistu liutammima makarimal akhlak.
Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tentu basicnya ibadah yang diperintahkan. Ketika beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, akhlaknya apa? Akhlaknya apa? Yang pertama, dia mengerti bahwa orang yang bersyahadat itu orang yang terikat dengan sebuah perjanjian. Maka fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Syahadat ini membuat kalian menjadi seorang muslim. Kalau kalian sudah menjadi seorang muslim, fa inna dima'ahum, darah kalian, wa amwalahum, harta, wa a'radahum, kehormatan, haram untuk diinjak-injak. Maka di luar kalian akan melihat nanti banyak orang mengatasnamakan Islam tetapi membunuh, membantai, menyakiti. Maaf ya, Islam tidak seperti itu. Islam tidak merekrut massa untuk membuat kerusakan yang besar. Islam memanage massa, tapi Islam tidak menamai massa dengan kelompok-kelompok tertentu, tidak. Kita akan tahu sekali nanti konsekuensinya jelas sekali. Itu akhlak. Maka kalau kita sudah bersyahadat dan kita tahu dia sudah bersyahadat, akhlak kita, fa inna dima'ahum, jaga darahnya. Bisakah kita menjadi orang yang menjaga darah orang Islam lainnya? Tolong, jangan gara-gara mulut ini terjadi pertumpahan darah. Tolong jangan gara-gara mulut ini orang akhirnya menjarah. Jangan gara-gara mulut ini orang menggibah. Jangan. Ini akhlak. Karena nanti banyak juga orang yang sudah belajar cuma tidak punya akhlak dalam syahadat yang dia lanturkan. Zikir dia pagi petang dia baca zikir. Ya. Asbahna wa asbahal muluk lillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Di dalamnya dia baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia baca bukan tidak. Cuma wallahi kalau Rasul masih hidup murka sama ini orang. Perbuatannya merusak. Niatnya baik, cuma yang terjadi kerusakan yang melebar. Yang kedua, Rasul ajarkan akhlak dalam sholat. Ketika banyak orang ribut berkaitan dengan wajib tidaknya sholat di masjid berjamaah atau tidak, atau contoh yang berkait dengan apa yang dicontohkan dalam Islam ini, betul-betul Allah inginkan kita paham, kita mengerti tentang sebuah kemuliaan yang diajarkan dalam agama, bahwa sholat menjadi barometer ukuran orang beriman atau tidak kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir musyrik ya sholat. Faman tarokaha faqad kafara. Yang ninggalinnya ancamannya kafir. Maka kita pertontonkan dengan hobi kita ini, ya, adventure dengan nyewa sepeda ini. Antum ke kampung, ke desa, kemana, antum mampir, antum sholat tanpa niat untuk stay di masjid, bawa kompor dan lain-lain tentunya. Jangan jadi perwakilan yang beda casing, jangan gitu ya. Kalaupun memang antum sholat, ya memang harus sholat. Nggak usah ngotorin masjid, nggak perlu kayak begitu gitu loh ya. Silakan. Sehingga orang melihat subhanallah, ternyata Islam itu ya nggak kaku-kaku amat kayak yang kita lihat. Karena nanti ada juga beberapa kelompok orang mengatasnamakan Islam, kayaknya Islam ya begitu-begitu aja, nggak ada adventure-nya sama sekali gitu loh, nggak ada tualangnya sedikit. Padahal ya Allah, bertualang itu indah loh, bertualang itu dahsyat sekali loh. Apalagi kalau memang punya agenda yang memang kita agendakan, ya. Karena ayat yang mengatakan alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajjiru fiha, suruh hijrah, suruh berjalan di muka bumi ini. Ini kan ayat-ayat perintah untuk adventure sebenarnya.
Selama memang nanti ada syariat yang mengatakan kalau perempuan ya harus pakai mahram gitu ya. Kalau laki-laki memang dari zaman Rasul sunnahnya itu keluar. Lila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Dari zaman dulu lah sampai nama bulan-bulan Safar, bulan apa tuh? Bulan Safar, Sifar, bulan kosong. Bulan dimana masyarakat itu kosong dari kaum laki-laki, maka dibilang bulan Safar. Bulan dimana orang laki safar. Jadi bulan Safar bukan bulan safar, Safar tulisannya, artinya sifar, no. Bulan dimana kampung tuh kosong, orang laki sunnah safar, bulan Safar. Masuk ke Indonesia perkataan Safar, malah hati-hati loh bulan Safar loh. Jangan ngayap, malah kebalik. Di Arab kita malah disuruh safar, bulan Safar, ya, malah di sini kebalik. Malah di sini kebalik. Ini kan masya Allah. Ya kalau kita nggak pakai ilmu, kita nih kayak orang bingung jadinya. Ya, padahal kalau semua mengedepankan ilmu, demi Allah, semua sudah ada porsi-porsinya. Ya, sholat tanha anil fakhsha wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, kasus-kasus yang lagi modern tren sekarang tentang LGBT dan lain-lain, itu mah kasus kecil. Kalau yang namanya sholat rapi. Makanya sengaja kita tampung anak-anak ini supaya menjadi orang-orang yang gemar santren weekend. Ini dilatih dia supaya cinta sholat, bukan cuma disuruh sholat. Insya Allah nggak ada yang disuruh sholat sini, cuma karena azan berkumandang semua ke masjid, mau nggak mau ngikut. Tanya orang-orang perempuan yang pakai kerudung syar'i di sini, tanya, pernah gak Ustadz bilang wajib pakai kerudung? Coba, pernah gak? Nggak, cuma lingkungan. Ternyata penting loh, kita membuat sebuah lingkungan yang syar'i, dan orang yang masuk ke dalam itu akan terbiasa melakukan yang syar'i. Ya, kebaikan cuma butuh pembiasaan. Kita nggak punya media, makanya kita tertarik bikin pariwisata syar'i ini untuk merutinkan bahwa weekly-nya kita, weekendnya kita, hari libur kita ini bisa dimanfaatkan buat sebuah kebaikan. Toh Allah yang perintahkan, faida farokta fansor. Punya waktu kosong isi. Sholat indah. Anak-anak dilatih memanah di bawah. Ya. Ini pelatihan memanah ini bukan kalau dia sudah pinter manah terus manah anak orang atau apa gitu. Ibu latihan manah silakan di bawah. Terus kalau bini anda udah pinter manah gimana? Buat mana ente nggak pulang-pulang gitu? Oh ya enggak. Ini sebenarnya pelatihan konsentrasi loh ini. Antum kalau betul-betul benar cara memanah, cara meletakkan kaki antum menghadap kepada target, meletakkan busur di sisi kiri anda kalau memang anda tidak kidal, mengangkatnya, menariknya, kemudian konsentrasi, itu orang yang memanah, orang yang bisa melatih konsentrasi. Anak-anak dari kecil dilatih memanah, dia akan jadi orang yang serius dalam sebuah hal. Coba, ya. Yang ada adalah sebuah kebaikan. Sehingga inilah yang dikatakan dalam agama pembiasaan sebuah kebaikan. Ya, dia orang yang sholat, dia orang yang berpuasa. Puasa membuat dirinya mulia. Puasa ini mendatangkan kebaikan buat si pelakunya. La'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang betul-betul merasakan kemuliaan. Datangnya kemudahan dari Allah karena takwa yang kalian miliki. Orang tersebut orang yang dimuliakan dengan kemuliaan yang banyak karena puasa yang dia lakukan. Allah Nabi telah menyampaikan bahwa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, menghapus dosanya yang telah lampau. Orang yang mengeluarkan zakat mentazkiyah dirinya, sehingga akumulasi nilai harta yang dia punya bukan karena kecerdasan saja ketika berbisnis, bukan, berkatnya. Banyak orang pinter jago bisnis tetap aja rugi. Lihat orang bodoh, ternyata dia sadar rezeki kayak maut, tetap kita hindarin bakal datang juga. Kadang kita sengaja malah nggak datang rezeki, kayak maut. Anak pengen mati, tapi nggak mati-mati, gitu ya. Tapi giliran dia nggak minta, udah mati. Rezeki sama. Dari pagi sampai sore, anak banting tulang nggak dapet, nggak ada yang datang belanja. Pas tutup rolling door, orang nyamperin, masih bisa gak? Ya buka lagi deh. Rezeki emang nggak ketukar ya.
dan banyak hal lainnya. Ternyata zakat ini mendatangkan kebaikan. Anfiq unfiq alaik ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Anfiq unfiq alaik. Infakkan, anfiq unfiq alaik. Infakkan, Allah akan infakkan kamu. Baru kemudian kita bicara umroh haji. Ibadah yang dicontohkan, kita bakal punya akhlak. Al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, umrah yang makbulah, tidak ada balasan kecuali surga. Ini akan membentuk karakter penghuni surga. Orang pulang umrah, pulang haji lebih lembut, lebih baik, lebih santun, lebih punya target dalam hidup. Bas, walhasil akhlak yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dalam beragama dan ujung setiap agama yang dicontohkan, ini bisa kita praktekkan manakala betul-betul kita mengerti tentang apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, momen seperti ini jangan disia-siakan. Kita manfaatkan kemuliaan tersebut untuk mendatangkan kebaikan yang banyak, insya Allah ya. Ahlan wa sahlan. Di tempat ini, kapanpun antum mau datang, kita bisa merutinkan seperti ini nanti, atau menjadi sebuah pos perjalanan antum kemana nanti ya. Ada beberapa pos titik biasanya kalau adventure kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa kajian dan lain-lain. Saya berharap antum bisa merasakan rafting sebenarnya. Nanti mudah-mudahan lah bertahap ya. Kemudian lokasi ini juga kita siapkan, lahan ini sebenarnya buat teman-teman yang memang desain dari perusahaan ingin mencurahkan kemampuannya dalam sebuah ajang bisnis yang luas, menarik banyak pekerjaan, nanti pun kita akan coba maksimalkan di sini insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti yang direncanakan, nanti kita bisa makan siang setelah sholat zuhur ya. Antum saya dengar bahwa makanan ya. Nah, tapi memang tradisi di sini, dan saya selalu mengamanatkan sama orang sini, siapapun tamu yang datang di sini jangan sampai pulang tidak kenyang. Jadi kita biasa menyembelihkan kambing, membuatkan sop dan lain sebagainya ya. Jadi antum bisa campur makanan antum dengan sop ya. Sop yang memang kambing kita biara, kita yang sembelih insyaallah ya. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iya. Ana tuh kalau ditanya tentang masalah kecintaan ana sama alam suka sedih. Sedihnya nggak balik lagi badan ana gitu loh ya. Kalau anak cerita sama orang kayaknya impossible banget gitu ya. Masa sih Ustaz Subhan bisa claiming gitu ya. Tapi katanya sih betul loh itu. Ya, karena mungkin basically-nya memang Ana dulu orang-orang seni ya. Jadi memang Ana berkecimpung di painting dulu. Ana suka sekali mengekspresikan perasaan pada sebuah gambar ya, visualisasi beras dulu. Sehingga biasanya kalau orang-orang seni itu tertarik dengan alam otomatis, karena banyak sekali fenomena yang bisa diabadikan. Saya nggak suka dengan fotografer. Kenapa saya nggak suka? Karena monoton. Tapi kalau di dunia selain fotografer ini, painting beras ini, saya bisa menambah, mengurangi sesuatu. Dan ternyata alhamdulillah, saya tahu itu sebuah kemaksiatan yang saya wajib tinggal gitu loh. Awalnya itu, mulailah saya lebih fokus ke alam. Ya, alam yang saya suka itu memang daki gunung. Dan daki gunung ini bisa lebih mendekatkan saya saat itu langsung kepada masyarakat, yang saya nggak dapatkan di buku. Ya, dan sampai sekarang pun saya masih melakukan. Cuma mungkin kalau sekarang lebih ke offshore saja. Perusahaan Total ya, ada orang Total di sini. Yang kadang-kadang orang Total sendiri belum sampai ke sana gitu loh. Saya sudah sampai di Delta Mahakam, saya sudah sampai di seputar Kalimantan, ya sampai Papua, bahkan besok mau ke Natuna dan lain sebagainya gitu ya. Dan memang banyak sekali hal yang saya bisa ceritakan ke antum sekalian gitu loh. Artinya alam itu memiliki rahasia yang bisa kita uak, yang bisa menggetarkan jiwa. Karena banyak sekali ayat yang mengabarkan seperti itu. Iya. Dan memang menjadi sebuah hobi yang susah untuk hilang, gitu ya. Ya, saya sering minta maaf sama orang rumah karena bisa jadi kurang sehat kalau seandainya nggak berangkat keluar, gitu ya. Kalau dulu sih badan masih agak kurusan, ya. Saya suka naik gunung. Saya gunung gede, Gunung Pangrango ini sebulan bisa 3 kali. Jadi saya naik ke atas, saya kontak teman tolong bawain macam-macam. Suka pada ngomel, Ustaz apa dia bilang si Subhan ini mengerjain habis-habisan. Jadi orang tahu kalau saya lagi suntuk pasti saya ke atas gunung gitu ya.
ke Ciremai, ke beberapa tempat lainnya. Kalau di daerah Banten itu ada di seputar gunung-gunung Kelapa 7 ya, atau Gunung Karang kalau di daerah Rangkas Bitung. Jadi saya hobi jalan kalau di Rangkas Bitung ada Gunung Karang itu. Gunung Karang itu kita jalan melewati 7 gunung, Ciawit Ali, Sangga Buana, Citari dan lain sebagainya sampai ke Bayah. 3 hari 2 malam. Nah, itu banyak fenomena yang antum tidak bisa ceritakan ke orang kalau antum nggak lihat sendiri itu. Subhanallah ya. Tapi walhasil sudahlah mendatangkan kecintaan kita pada negeri ini. Dan saya optimis sekali bahwa negeri ini memiliki potensi buat maju. Cuma satu modalnya, rapikan tauhid. Maka saya semangat sekali untuk menyampaikan tauhid di mana-mana, karena nggak ada alasan negeri ini miskin. Minyaknya di dalam bumi dan di atas bumi, gas, geotermal, belum batu-batuan. Negeri lain tidak ada. Satu batu di negeri kita seukuran ini bisa 5 juta. Itu kita punya lebih dari 12 gunung untuk batu gitu loh. Kebayang nggak sama antum gitu ya? Nah, itu walhasil membuat kita ini jadi optimis dengan negeri ini, dan ibadah kita membuat kita kerdil di hadapan Allah. Ya. Selama memang nggak mengganggu kewajiban, jangan jauhkan alam. Baik, khair insyaallah manfaat yang disampaikannya. Kita bisa berdialog sambil santai, atau bisa sambil minum, sambil apa ya, silakan. Insyaallah manfaat. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Buat kajian ini kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.